Sudah tahun 2026, masa sih dari kalian masih ada yang salah pilih pinjol? Bahkan ada yang melakukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal. Perkara gaptek, kalian asal aja mengajukan pinjaman online yang penting cair. Itu salah banget ya. Apalagi buat kalian yang tidak mempunyai info tentang pinjol ilegal. Kenapa pinjol ilegal ini sangat berbahaya? Yang pertama, bunganya ini gede banget ataupun besar banget ya. Bisa sampai 200 hingga 300% dari total pinjaman. Misal kalian minjem sejuta, itu kalian bisa bayarnya 2 hingga 3 juta rupiah. Belum lagi tenornya. Tenornya itu paling lama biasanya 14 hari aja, dan paling seringnya itu 7 hari. Dan yang paling parahnya adalah jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, data-data penting di handphone kalian itu bisa tersebar di akun sosial media ya. Emang sih aplikasi pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan, tetapi mereka mempunyai akses di handphone kalian. Pasti di saat kalian mengajukan pinjaman online di aplikasi pinjol ilegal, aplikasinya itu akan memberikan akses, dan jika kalian setujui maka handphone kalian itu sudah tersadap oleh pinjol ilegal. Bukan hanya file-file penting kalian yang bisa disebar, bahkan seluruh kontak kalian itu bisa dihubungi oleh pinjol ilegalnya. Kan itu bahaya banget ya. Takutnya ada mertua kalian ataupun pacar kalian dihubungi oleh DC aplikasi pinjol ilegal, kan kalian yang malu sendiri. Jadi sebelum kalian melakukan pinjaman online, lebih baiknya kalian cek dulu di legalitas OJK aplikasi yang ingin kalian gunakan. Kalau terdaftar di OJK ya kalian bisa tenang sedikit lah ya. Walaupun di sini gue tidak menganjurkan kalian sampai telat bayar apalagi menggalbay aplikasi pinjaman online. Gara-gara pinjaman sejuta 2 juta, kalian masuk daftar hitam selik OJK. Rugi banget tuh ya. Jika kalian ingin mengambil motor apalagi rumah KPR, itu akan sangat dipersulit. Tapi tenang ya, di video kali ini gue bakal rekomendasikan aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK, mempunyai bunga yang rendah, limitnya besar, dan juga tenornya panjang. Jadi setelah gue membuat video ini, buat kalian yang menonton video ini jangan sampai salah pilih aplikasi lagi. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini gue masih membahas seputar pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK di tahun 2026 ini. Selain aman dan terdaftar di OJK, aplikasi yang gue bahas ini mempunyai bunga yang rendah, limitnya besar, dan juga tenornya panjang. Disclaimer ya, gue membuat video ini bukan ajakan untuk berhutang, dan gue tidak ada kerjasama dengan aplikasi manapun ataupun pihak manapun. Di sini gue hanya mengedukasi kalian ya, supaya kalian tidak salah memilih dalam aplikasi pinjaman online. Karena sekarang ini banyak sekali aplikasi penyedia pinjaman online, hanya modal KTP saja kalian bisa melakukan pinjaman online tanpa jaminan. Untuk yang pertama di sini ada aplikasi Indosako. Indosako ini tentu saja terdaftar di OJK, jadi kalian aman melakukan pinjaman online di aplikasi yang satu ini. Memberikan limit hingga 80 juta rupiah dan untuk bunganya mulai dari 0,2% hingga 0,3%. Dan perlu kalian ingat ya, bunganya ini adalah bunga harian. Jika bunganya sekecil ini 0,2% sampai 0,3%. Jika kalian mengambil tenor yang panjang, bunganya akan semakin tinggi lagi. Jadi perlu kalian ingat, kalau kalian mengambil tenor yang panjang, keuntungannya adalah cicilannya lebih ringan dibanding dengan tenor yang pendek. Tapi minusnya untuk tenor yang panjang adalah bunganya semakin tinggi. Nah kebalikannya, jika kalian mengambil tenor yang paling pendek, bunganya akan semakin rendah lagi. Minusnya hanya angsurannya saja yang besar. Nah biasanya para peminjam tidak memperhatikan hal sekecil ini ya. Mereka hanya memikirkan angsuran yang kecil aja tanpa memikirkan bunganya yang makin mencekik. Contoh simpelnya gini, kalian meminjam di aplikasi yang memberikan bunga 0,3% per harinya. Jika kalian mengambil tenor yang panjang, misal 12 bulan. 12 bulan itu ada kurang lebih 360 hari. Jika bunga hariannya 0,3% per hari, dikalikan 360 hari itu kan bunganya semakin besar. Dan coba kalian bandingkan dengan tenor yang pendek. Nah harusnya sampai sini kalian paham ya. Jadi jangan mikir kalian angsurannya lebih ringan aja, tapi pikirin ke depannya. Takutnya uang kalian habis untuk membayar bunga dari aplikasi pinjaman online yang kalian ajukan. Dan untuk keunggulan dari aplikasi Indosako adalah pencairan kalian bisa dilakukan hanya dalam kurun waktu 5 detik saja. Kalau mau lebih cepat lagi, kalian bisa mengajukan di jam kerja ya, mulai dari jam 8 pagi hingga jam 4 sore. Yang kedua, ada aplikasi Neobank. Neobank ini sebenarnya berbasis m-banking, tapi dia menyediakan fitur pinjaman online. Cara membuka fitur pinjaman online-nya juga gampang banget ya. Kalian tinggal buka rekening aja, maka fitur pinjamannya akan langsung terbuka. Limitnya sendiri, aplikasi Neobank ini memberikan hingga 100 juta rupiah. Untuk tenornya balik lagi sesuai dengan kredit skor kalian.
Kalau misalnya kredit skor kalian ya lumayan bagus ya, bisa sampai 12 bulan. Dan jika memang bagus banget kredit skornya, tenor ini bisa sampai 24 bulan. Untuk bunganya sendiri kalian bisa lihat ya di bawah ini, mulai dari 0,06%. 0,06% ini dibandingkan dengan 0,3% yang sebelumnya di aplikasi Indosako, lebih kecil 0,06% ya. Nah, jika kalian meminjam 1 juta rupiah, bunga yang kalian harus bayar itu per harinya 600 perak saja. Ketiga, ada aplikasi EasyCash. Aplikasi EasyCash ini paling gampang banget cairnya menurut pengalaman pribadi gua. Memberikan limitnya juga besar banget, hingga 100 juta rupiah, ada diskon bunga 92%. Jadi dia memberikan bunganya mulai dari 0,01% saja per harinya. Tapi ada minusnya, yaitu minusnya angsurannya per 15 hari ya, bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman online di aplikasi EasyCash, kalian akumulasikan dulu untuk biayanya. Takutnya kalian tidak ada pemasukan, tapi melakukan pinjaman di aplikasi EasyCash kan bingung sendiri untuk bayarnya. Karena setahu gua, kalian telat bayar sehari aja, DC-nya ini akan telepon terus-menerus. HP kalian tidak akan berhenti berbunyi ya dari telepon DC-nya. Jadi sebelum kalian melakukan pembayaran, DC-nya ini akan telepon terus-menerus, bahkan sampai kontak darurat yang kalian cantumkan. Keempat, ada aplikasi Rupiah Cepat. Rupiah Cepat memberikan limit hingga 100 juta rupiah untuk bunganya mulai dari 0,01%. Jadi jika kalian mengambil pinjaman 1 juta rupiah, maka bunga yang harus kalian bayar per harinya itu 100 perak saja. Untuk tenornya sendiri memberikan tenor hingga 12 bulan, paling rendahnya 3 bulan. Ya balik lagi ya, jika kalian ingin mendapatkan bunga yang paling rendah, kalian ambil aja tenor yang paling bentar. Bahkan ada beberapa aplikasi yang memberikan bunga 0% jika kalian mengambil tenor yang 1 bulan. Nah, jadikan untuk menghindari dosa ataupun riba ya, kalian bisa mengambil tenor yang sebulan aja karena bebas bunga. Yang kelima, ada aplikasi Adapundi. Adapundi memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah dan untuk bunganya mulai dari 0,03% per harinya. Nah, untuk semua aplikasi pinjaman online, bunga rendah ini tergantung dari kredit skor kalian ya. Jika kredit skor kalian jelek, maka bunganya akan semakin tinggi lagi. Ya tapi nggak tinggi-tinggi banget dibandingkan dengan pinjol ilegal. Untuk tenornya bisa sampai 12 bulan dan paling rendahnya 3 bulan. Keunggulannya, pinjaman kalian akan cair dalam waktu 15 detik saja. Selanjutnya, ataupun yang keenam, ada aplikasi Tunaiko. Tunaiko ini memberikan limitnya hanya 30 juta rupiah saja, paling besar ya. Dan yang paling menariknya adalah tenornya hingga 30 bulan. Nah, ini pasti yang kalian cari-cari ya, karena mempunyai tenor yang sangat panjang sekali. Jika tenornya hingga 30 bulan, sudah pasti angsurannya sangat-sangat lebih ringan. Tapi perlu kalian ingat, seperti yang gue bilang tadi, jika kalian mengambil tenor yang panjang, bunganya akan semakin tinggi lagi. Ya, semua itu sebenarnya keputusan ada di tangan kalian ya. Kalau memang kalian sanggupnya membayar dengan angsuran yang lebih ringan, dan kalian memahami konsekuensi bahwa bunganya akan semakin tinggi lagi, ya kalian tidak masalah mengambil tenor yang panjang. Tapi jika kalian memikirkan bunganya, kalian ambil aja tenor yang paling rendah dengan angsuran yang paling kalian sanggup. Yang terakhir ataupun yang ketujuh, ada aplikasi kredit pintar ya, memberikan limitnya hingga 50 juta rupiah. Aplikasi yang satu ini hampir-hampir mirip dengan aplikasi EasyCash, tapi angsurannya tidak seperti aplikasi EasyCash ya, yaitu per 15 hari. Untuk tenornya sendiri dia memberikan hingga 12 bulan dan untuk bunganya mulai dari 0,03% saja per harinya. Nah, itulah daftar aplikasi pinjaman online yang aman dan terdaftar di OJK, mempunyai bunga yang rendah, limitnya besar, dan juga tenornya panjang. Jadi setelah gue membuat video ini dan kalian menonton video ini, kalian jangan sampai salah pilih aplikasi lagi. Jika kalian tertarik dengan pembahasan seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini ya, karena kedepannya gue akan selalu membahas seputar pinjaman online yang gue rekomendasikan untuk kalian gunakan. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.